Wisata Kreatif Jakarta. Selamat bergabung teman-teman, selamat sore. Selama 30 menit ke depan selama 30 menit ke depan saya akan membawa teman-teman untuk melihat, mengulik ya. Ada tempat baru nih, kekinian, baru 2 hari dibuka nih di Jakarta nih ya. Shopping mall pertama di Indonesia, dan juga kabarnya ini juga pertama ya, shopping mall modern pertama di Asia Tenggara. Wah, nggak kaleng-kaleng ya, pertama di Asia Tenggara loh ya. Dan ini memang paling tua teman-teman, shopping mall modern tertua ya di Jakarta dan juga di Indonesia. Ini mallnya baru buka setelah direnovasi 2 tahun. Kita cekidot ya, kita cek baby check ada apa aja yang seru-seru di Sarinah terbaru ya. Dan juga kita juga akan mengulik ya cerita-cerita dan juga tentu saja sejarah tentang Sarinah ya, yang sangat menarik ya untuk kita simak. Oke, kita mulai jalan ya. Halo teman-teman yang sudah standby di sini, selamat bergabung dengan Ira Latif di sini. Saya melaporkan dari Sarinah. Ya, nah Sarinah ini sendiri ya teman-teman ya, sebelum pandemi sebenarnya cukup sering saya kunjungi ya bersama turis-turis asing yang saya bawa. Biasanya mereka kalau turis asing kan suka kepingin ya ngelihat oleh-oleh khas Indonesia ya. Jadi kita langsung ke sini, langsung ke lantai 5. Biasanya para turis asing tuh kalau dibawa sama para pemandu, sama turis guide, langsung ke lantai 5 ya, karena di lantai 5 itu ada souvenir dari berbagai daerah. Nah, tapi kalau di luar bawa tour, di luar bawa turis, saya juga cukup sering teman-teman ke mall ini ya, dulu ya sering nongkrong karena ada McDonald. Jadi sebenarnya ke Sarinah karena ada McDonaldnya. Ya, oke. Ya, kita tadi seperti biasa ya masuk di sini harus scan dulu. Selamat sore teman-teman, selamat bergabung. Boleh tahu nggak nih teman-teman di sini siapa aja yang sering nongkrong juga di Sarinah kayak saya? Oke. Ya, nanti selama 30 menit ke depan saya akan jalan-jalan melihat Sarinah terbaru ya, tapi nggak sendirian. Ya, saya akan didampingi oleh staf dari Sarinah, tapi kita lihat-lihat dulu sebentar ya. Nah, tadi begitu pintu masuk ada, nah itu kopi, kedai kopi lokal ya, bukan Nagara. Apakah ada yang sudah pernah coba? Di tempat lain bukan Negara, saya sih baru tahu ya. Saya mungkin Cooper kayaknya ya, bukan Negara. Jadi memang sesuai di berita ya, Sarinah versi baru memang sangat mengutamakan produk-produk lokal teman-teman ya. Yang diutamakan di sini produk lokal, makanya ketika direnovasi ya akhirnya McDonald tutup. Nah teman-teman, saya akan didampingi oleh kawan baru saya, Mas Wisnu. Benar? Mas Wisnu Pratomo ini dari bagian corporate sekretarinya Sarinah ya. Nanti dia yang akan mendampingi kita jalan-jalan keliling Sarinah. Oke, yuk Mas Wisnu, kita mau jalan-jalan Mas, ke mana dulu nih? Kita mau tunjukin. Tuh lihat ada Videotron gede banget ya. Buat iklan ya Mas ya? Ya, ini buat para tenan ataupun para owner yang ingin mempublikasikan produk ataupun bisnisnya, itu bisa melalui Videotron kami. Iya, oke, tadi Videotron tadi mungkin kalau di shopping mall yang umum udah biasa ya teman-teman ya, shopping mall yang kayak Grand Indonesia dan yang lain-lain ya, itu udah umum. Tapi dulu tuh memang di Sarinah nggak ada Videotron seperti itu ya. Nah, oke, kita sekarang mau ke bagian pertama nih teman-teman. Nah, ini adalah yang berhubungan dengan sejarahnya Sarinah ya. Oke, coba bantu tulis di kolom chat teman-teman, kira-kira ini apa ya? Ya dulu sebelum Sarinah direnovasi, saya sering bolak-balik kan, saya cerita tadi sering bolak-balik ke Sarinah, saya nggak pernah lihat ini. Cakep ya. Nah, ini bagian museumnya. Jadi yang terbaru itu di Sarinah ya, di lantai dasarnya ada museumnya. Ini bukan museum seperti yang kita bayangkan ya, seperti bangunan sendiri gitu ya. Tapi museumnya lebih kayak bagian satu spot gitu, satu spot memorabilia ya, untuk mengenang ya dan sejarahnya pendirian tentang Sarinah. Nah, kita tanya Mas Wisnu. Mas Wisnu, ini boleh dibantu cerita. Mas Wisnu, ini reliefnya tentang apa, Mas Wisnu?
Nah, Ya, ini relief itu menceritakan tentang kondisi masyarakat Indonesia. Jadi di mana program swasembada pangan itu sangat dikedepankan. Ini ada dari sisi pertanian, ada sisi peternakan, ada para nelayan. Ini menggambarkan tentang keseharian dan juga ekosistem masyarakat Indonesia pada saat itu. Oke. Kita lihat dari dekat ya, Mas Wisnu sini ya. Jadi kalau seperti ceritanya Mas Wisnu, ini reliefnya tentang keseharian rakyat kelas bawah sebenarnya ya, yang petani, terus ada buruh, ada ini juga ya, peternak ya, gitu. Nah, Mas Wisnu, kalau nggak salah kan diceritakan ketika sebelum renovasi relief ini waktu itu kayak tersembunyi gitu ya Mas ya. Posisinya di mana Mas? Karena dulu saya sering kesini tapi nggak pernah lihat relief ini Mas. Oke, ini dulu posisinya itu ada di belakang McDonald. Memang posisinya sangat tertutup. Tertutup, tersembunyi gitu ya Mas. Ya. Lalu bagaimana ceritanya pas ketemunya itu Mas? Ketemu lagi? Ya sebenarnya bukannya ketemu lagi, tapi memang dengan adanya program transformasi Sarinah ini kita mau mengangkat kembali relief ini, sekaligus kita membuat perubahan baru di dalam gedung Sarinah. Oke ya, jadi ketika direnovasi ya teman-teman ya, mungkin teman-teman juga baca beritanya ya, ini diketemukan kembali. Siapa arsiteknya Mas? Tahu nggak kira-kira? Ya, belum ada informasi juga ya, kan dikabarkan juga ini arsiteknya waktu itu bukan satu orang, memang permintaan langsung dari Soekarno ya waktu itu ya. Kalau kita lihat tuh ya, memang ini dibangun waktu itu atas perintah Soekarno ya, relief-reliefnya ini rakyat jelata ya. Kalau yang saya baca ya, pada zamannya Soekarno dia senang membangun patung-patung gitu yang rakyat jelata ya. Ini dibangunnya bersamaan dengan patung tani teman-teman yang di itu ya, yang di bundaran patung tani itu ya. Nah, jadi memang Sarinah ini kan memang usulnya ya, idenya dari Soekarno ya teman-teman ya. Idenya dari Soekarno waktu itu ya di tahun 62 ya. Soekarno langsung merencanakan ingin membangun shopping mall yang terbesar bukan cuma di Indonesia tapi di Asia Tenggara teman-teman ya. Dan waktu itu kan memang Soekarno lagi ada apa ya, dia ada program-programnya yang bombastis ya, termasuk waktu itu membangun Gelora Bung Karno, terus ada program Asian Games ya. Jadi waktu itu programnya beneran yang luar biasa, mega proyek ya istilahnya, termasuk ingin membangun shopping mall modern pertama ya waktu itu ya. Dan nama Sarinah diabadikan dari nama pengasuhnya teman-teman ya, pengasuhnya Soekarno. Nanti kita lihat lagi ya cerita tentang si Sarinah. Nah ini dia reliefnya. Oke. Mas Wisnu katanya bisa bersama kita 10 menit lagi. Nggak apa-apa, kita lihat yang lain dulu. Sekarang kita lihat yang bagian ini ya Mas Wisnu ya. Kita lihat ini dulu kali ya Mas Wisnu ya. Iya. Sebagian kecil dokumen tentang Sarinah dari masa ke masa. Ini ada dari tahun 60-an, 70-an, 80-an sampai yang kesini. Oke, kita lihat dulu ya. Tadi katanya Mas Wisnu, kita lihat dulu sebentar ya Mas ya, beberapa timelinenya ya. Ya, jadi Sarinah ini, nah ini kan bagian baru dari Sarinah ya teman-teman ya. Jadi ada kayak museum dan memorabilia. Teman-teman bisa melihat juga bagian-bagian yang sejarahnya Sarinah ya. Di tahun 62 nih ya, yang baru didirikan waktu itu ya. Wah, ada Putri Indonesia pertama ya waktu itu ya. Mungkin ikut juga ya waktu itu di sini peresmiannya. Lalu tahun itu, nah sampai tahun 90-an ya teman-teman ya. Sarinah ini tempat nongkrong karena waktu itu juga ada McDonald ya. McDonald pertama di Indonesia itu sebenarnya di Sarinah ya. Tapi ya sayang ya karena dia memang brand luar. Jadi ketika direnovasi dengan konsep baru dia harus minggir teman-teman. Ya. Nah ini tahun 90. Ini Mas Wisnu, bagian yang foto-fotonya, memorabilianya hanya di bagian sini aja ya? Di lantai atas nggak ada ya? Oh nggak ada, ini baru cuma di sini. Lantai ini aja, dan ini mungkin nanti akan kita lengkapi lagi nanti. Oke. Nah Mas, ini kan ini McDonald nih teman-teman ya. Jadi termasuk bagian sejarah juga sebenarnya tempat ini bagi McDonald ya, karena McDonald pertama di Indonesia. Mas, kenapa akhirnya McDonald di apa namanya
Disuruh keluar Mas, walaupun kan dia punya sejarah penting juga ya. Waktu itu McDonald pertama ya kan di sini. Kenapa akhirnya McDonald? Banyak yang bertanya mungkin ya kayak saya ya. Ya, sebenarnya tidak ada yang menyuruh keluar karena memang kita ingin melakukan transformasi gedung. Jadi memang seluruh tenan itu memang harus off terlebih dahulu. Off dulu. Itu. Tapi itu adalah pilihan untuk kembali lagi atau tidak. Oh gitu, dan McDonald tidak memilih tidak kembali lagi. Bagaimana Mas? Oh, baik. Oke, teman-teman ya. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Jadi kan kalau berita di luaran sana McDonald diharuskan untuk tutup ya. Padahal itu diberikan pilihan ya, teman-teman ketika direnovasi. Karena renovasinya 2 tahun ya, Mas ya. Hampir 2 tahun kan. Gitu. Jadi ya semua tenan harus tutup dulu ya. Ya setelah dibuka lagi ya sebagian tenan ya memang memilih ada yang tidak kembali, teman-teman. Ya, oke, ini yang terbarunya, teman-teman ya. Yang ini yang versi terbaru tadi kita lihat dari depan ya. Oke ya, ini bagian terbarunya Mas. Oh. Yuk Mas, kita lihat bagian lain lagi ya. Kita lihat lantai satunya deh ya. Kita lihat lantai satunya sama yang terbaru itu. Oh ya, di sini teman-teman. Oh, tar dulu, ada Sarinah ya Mas. Yang tulisan yang apa namanya Sarinah. Ya kita lihat dulu. Yang ada tulisan Sarinah besar itu di mana ya? Saya lihat ya sebentar. Oh di sini kayaknya ya. Jadi teman-teman, cerita tentang departemen store Sarinah ini nggak bisa melupakan jasanya Sarinah ya teman-teman ya. Jadi Sarinah itu siapa? Ya, jadi Sarinah itu adalah ya ini dia. Ini makanya diiniin ya. Diabadikan nih namanya tuh. Sarinah. Nih, dia tuh pengasuhnya Soekarno, ya. Tuh, ya saya bacain ya. Dialah yang mengajariku untuk mengenal cinta kasih. Sarinah mengajariku untuk mencintai rakyat, masyarakat, rakyat jelata. Nah, memang kalau misalnya kita lihat di Google ya, arsip tentang fotonya Soekarno sama Sarinah itu nggak terlalu banyak, teman-teman. Hanya satu ya. Hanya ada satu ya. Coba cek dulu ya. Gitu. Jadi Soekarno sama Sarinah itu dirawat dari kecil ya teman-teman, dari kecil. Terus ya Sarinah itulah yang ngemong istilahnya kali ya, yang ngemong Soekarno ya. Jadi dia sangat berterima kasih sekali sama Sarinah ya. Oh ini fotonya nih. Nah ini fotonya. Oh nah ya, kalau kita lihat di Google fotonya Sarinah hanya ada satu yang sama si Soekarno ini ya. Ini foto dari dokumen ANRI ya, Arsip Nasional Indonesia ya. Jadi Soekarno sangat berterima kasih sekali dengan Sarinah ya, karena dari kecil dia yang merawat seperti ibunya ya. Jadi dia memang pembantu ya, tinggal di rumah keluarganya Soekarno. Nah terus udah gitu makan tidur di rumah keluarga Soekarno dan dia tidak dibayar, teman-teman. Jadi kalau dari cerita si Sarinah ini yang dari kecil kayak mendoktrin Soekarno ya. Jadi ada 3 hal yang selalu didoktrin sama Sarinah ke Soekarno, yaitu pertama dia harus mencintai ibunya, yang kedua dia harus mencintai rakyat jelata, dan yang ketiga dia harus mencintai manusia pada umumnya gitu ya. Jadi itu diingat terus sama Soekarno ya, sampai setelah dewasa Soekarno membuat buku ya, buku khusus tentang Sarinah ya, tentang pemikiran-pemikiran perempuan Indonesia tuh, cara berpikir yang bagus seperti apa, mengacu dari Sarinah gitu. Dan ketika bangun departemen store ini akhirnya diabadikan lah namanya. Nah itu ya, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Kita sekarang mau naik, mungkin sambil naik soalnya juga Mas Wisnu nggak bisa lama-lama nih menemani kita. Ya kita sambil naik ya. Nih Mas Wisnu lagi sibuk sekali nih menerima banyak liputan nih teman-teman ya. Tuh ada museum Sarinahnya kan tadi ya, museum Sarinah. Terus sekarang cuma 3 lantai ya Mas ya, sampai lantai 2 ya berarti. Cuma sampai lantai 2. Yuk kita masuk, yuk kita lihat. Mas, ini ada pertanyaan, apa benar di sini produknya hanya lokal saja Mas? Ya, karena kita mendukung 100% untuk gerakan lokalitas. Jadi sebagian besar produk yang ada di Sarinah itu adalah produk karya anak bangsa. Oh gitu. Jadi memang sama sekali nggak ada brand luar ya di sini ya Mas? Silakan datang dan coba
silakan cek dicari. sendiri. Oke, sekarang kita mau ngeliat teman-teman eskalator pertama di Indonesia ya Mas ya. Ya, jadi ketika mall ini dibangun teman-teman itu kan tahun 62 ya. Jadi kan saat itu memang belum banyak bangunan tinggi kan ya. Bahkan gedung Sarinah ini sendiri di Jalan Tamrin ini adalah gedung pertama ya, gedung pertama yang tinggi ya waktu itu ya. Belum ada lagi gedung-gedung lain yang lebih tinggi dari Sarinah ini. Dan juga waktu itu ada eskalator teman-teman, eskalator tangga jalan pertama. Kita akan melihat ya, kita akan melihat seperti apa tangga jalan pertama zaman dulu ya, yang masih ada sampai sekarang. Berarti usianya sudah berapa tuh, lebih dari... Eskalator Oh, inilah eskalator pertamanya teman-teman, lihat, lihat, wah ini dia. Nah, ini eskalatornya Mas. Ini berarti nggak diaktifin lagi ya? Ini nggak diaktifin lagi ya? Ini sebenarnya masih bisa difungsikan. Hanya saja kita meminimalisir untuk lifetime dari si eskalator ini. Jadi makanya kita dampingi dengan eskalator yang baru. Oke. Biar ini menjadi ikon sejarah yang Ikon ada di sejarah ya. Jakarta. Tapi di sini sayangnya nggak ada keterangannya nih Mas, ini Iya, eskalator. ini masih dalam proses, karena kan kita belum melakukan grand launching ya. Oh gitu, Jadi nanti masih pas ada di grand launching ya. beberapa penataan yang memang masih kita persiapkan untuk grand launching. Oke, baik, terima kasih. Nih, teman-teman, ini ya, jadi ini eskalator yang tadi saya bilang pertama di Indonesia loh. Jadi ada cerita waktu itu ketika ini baru, ya ini kan hal yang baru di Indonesia ya, tahun 62 waktu itu kan. Jadi orang tuh berbondong-bondong datang saat pembukaan Sarinah karena ingin melihat tangga jalan. Jadi dalam pikiran mereka kan nggak pernah terbayang ya ada tangga yang bisa jalan ya. Bahkan ketika mau naik gitu ya, teman-teman ya pas dicoba kan ada yang takut-takut gitu lah, sama juga kan mungkin yang orang nggak pernah naik tangga jalan ya, begitu nyobain kan takut-takut gitu ya. Bahkan ada yang langsung jadi paranoid gitu pas coba-coba tangga jalan ini ya. Jadi ya pada saat itu ya semua orang norak melihat ini karena ini hal yang baru kan. Nah ini dia, ini adanya kalau sekarang di lantai 1 teman-teman. Oke, ada pertanyaan teman-teman sejauh ini? Mas Wisnu, maaf kita sekarang mau ngeliat-liat dulu ya bagian ininya, produknya. Mungkin Mas Wisnu udah mau lanjut ya? Langsung saya tinggal ya nanti. Oh iya. Mas. Ya oke, nggak apa-apa. Kita sekarang naik ke lantai atas ya, lihat sebagian produk-produknya teman-teman ya. Nah, nanti baru kita terakhir lihat bagian skydeck-nya. Skydeck-nya itu yang bagian yang sekarang jadi tempat hangout-nya nih. Ini baru 2 hari dibuka, udah ramai banget ya Mas Wisnu ya. Ya, karena banyak antusiasme dari masyarakat yang sudah tidak sabar untuk menyaksikan ataupun melihat secara langsung seperti apa sih perubahan ataupun progres transformasi dari Sarinah itu sendiri. Oh iya, yang nggak sabar ya pengen melihat setelah 2 tahun ditutup ya. Oke, kalau ngeliat produk-produk UKM-nya di mana Mas? Oh, oke. Semua ini adalah produk-produk UMKM. Jadi dari mulai fashion, health and beauty, terus di atas itu nanti juga ada Handicraft ya. Semua 100% UMKM. Oke, 100% dari produk-produk UMKM teman-teman ya. Oke. Ini kita lihat ya baju-bajunya ya. Wow, cantik-cantik banget batik-batiknya. Tinggal dulu ya, Mbak. Baik. Oke, Mas Wisnu, terima kasih banyak ya sudah bareng kita ya. Nanti saya keliling-keliling sendiri boleh ya? Ya. Oke, boleh Tunggu kasih kedatangannya. grand openingnya kapan Mas? Datang dan ya, Kalau grand openingnya kapan? mungkin sekitar pertengahan tahun sih. Pertengahan tahun. Tapi kalau soft opening ini memang orang udah boleh datang bebas kan ya? Sudah boleh, Sudah boleh. Oke. Sudah boleh. Pokoknya segala informasinya tentang Sarinah bisa langsung follow Instagramnya @Sarinah Community Mall. Oke, Sarinah Gitu. Community Semua Mall. informasi tentang Sarinah ada di situ. Oke, baik. Silakan Kalau di-follow nanti ya. grand openingnya ada acara apa Mas? Mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman. Oh, kalau itu rahasia dong. Masih rahasia, dipantau itu aja rahasia ya. dong. Pokoknya pantau terus Instagramnya. Oke. Kalau mau ke skydeck dari mana Mas? Lantai satu Sekarang lagi ya? Itu di lantai 3. Oh, berarti saya naik sekali lagi ya. Oke, saya keliling-keliling dulu ya. Kita Terima tunggu kasih ya. Di ya. Sarinah ya. Sarinah, silakan Belanja datang ya. bersama keluarga. Ya oke, terima kasih Mas Wisnu, sampai jumpa lagi ya. Oke, nah kita akan lihat-lihat dulu ya beberapa produknya teman-teman. Oke, kita menuju ke tempat yang terakhir nih ya. Oke, nah jadi teman-teman tadi kan saya di awal cerita ya, kalau sebelum pandemi kan masih banyak turis asing ya. Saya kalau kesini tuh biasanya membawa turis asing ya, karena mereka ingin mencari produk-produk
lokal kan gitu. Biasanya kalau di Jakarta mau cari produk lokal, kalau buat turis asing ya ada dua pilihan, ke Tanah Abang Tanah Abang atau ke sini. Cuma kalau turis asing tuh kan kalau di Tanah Abang sumpek ya, apalagi yang bule-bule dari negara maju gitu ya. Mereka kurang nyaman gitu loh berada di Tanah Abang ya, apalagi nggak ada AC-nya berasa sumpek gitu. Jadi mereka lebih pilih ke sini, walaupun tentu saja harganya jauh lebih mahal ya. Biasanya saya kalau datang bawa turis asing tuh ke sini langsung ke lantai 4 dan lantai 5-nya teman-teman ya, karena itu pusat seluruh handicraft seluruh Indonesia. Oke, nah ini beberapa. Oh, kalau yang di atas nih, lantai paling atas nih, furniture ya teman-teman, furniture. Dan memang kalau untuk mungkin teman-teman di sini ada yang juga punya usaha UMKM ya, ya mungkin ada yang pernah nyobain untuk masukin barangnya, produknya ke Sarinah. Nah, sebenarnya kalau di Sarinah itu sebelumnya ya, image-nya tuh kalau masuk sini susah teman-teman, memang susah sekali, kurasinya cukup ketat banget ya. Dan memang kelas atas ya. Memang Sarinah itu kalau produk-produk lokalnya terkenal sebagai kelas atas karena harganya mahal ya. Tapi kalau saya lihat dari sejarah ya, sebenarnya waktu itu Soekarno itu merancang Sarinah ya, punya ide Sarinah itu sebagai tempat showcase produk-produk rakyat gitu. Jadi bukan diniatkan untuk barang-barang mahal atau branded gitu. Oke, nah itu tadi ya, ini dari handicraft. Nah ini juga seru nih teman-teman, ada banyak coklat ya. Ini coklatnya ya. Jadi kalau selama ini produk coklat yang terkenal di dunia itu kan dari Belgia, dari Swiss, tapi sebenarnya kokoanya itu dari Asia, dari Indonesia juga teman-teman. Kokoa ya, atau buah coklat itu paling yang dari Indonesia itu salah satu yang terbaik di dunia ya. Cuma kalau produk coklatnya kita belum terkenal ya. Nah ini belakangan, mungkin beberapa tahun belakangan banyak juga nih merek-merek coklat ya buatan lokal, mudah-mudahan bisa bersaing ya dengan coklat buatan Belgia, coklat buatan Swiss ya. Dan ini sebenarnya produk coklat itu sendiri juga macam-macam teman-teman ya. Seperti biji kopi itu kan ada macam-macam ya, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Papua ya. Begitupun sebenarnya coklat ya, coklat itu macam-macam ya, ada yang buatan dari produk Sulawesi ya, ada yang biji coklat juga dari Sumatera, beda-beda. Oke, ini berbagai coklat. Jadi kalau ini buat souvenir juga ya, mungkin ada teman-teman yang mau keluar negeri atau ada tamu-tamunya orang luar negeri kasih kayak gini, wah ini berkelas banget deh coklatnya ya, coklat berkelas nih. Nah ini pipil tin. Kalau pipil tin ini ada tokonya ya, pipil tin. Ini pipil tin juga salah satu kedai coklat yang saya sering kunjungi ya. Nah ini pipil tin kalau ke restorannya atau kafenya seru nih menu-menunya. Kalau yang ini macam-macam nih ya, ada coklat buatan Bali tuh kan ya. Jadi produk coklat itu macam-macam ya teman-teman ya. Ada Aceh tuh ya. Jadi sama seperti kopi ya. Biji coklat itu sama seperti kopi, berbagai daerah tuh ada macam-macamnya. Ya tentu saja ini harganya beda sama coklat-coklat yang di Indomaret ya teman-teman. Karena ini selain premium ya teman-teman ya, ini kan juga apa ya, istilahnya coklat seni lah, coklat bagian dari seni, jadi harganya sedikit lebih premium. Oke teman-teman, nah ini tadi suasana produk-produknya kita sudah lihat ya. Wah selamat lebaran, ya ampun puasanya juga belum ya, udah mau lebaran. Ada pertanyaan nih teman-teman sejauh ini? Ya sudah setengah jam nih bareng-bareng. Sekarang saya mau tempat terakhir. Ya tempat terakhir kita mau melihat Skydeck ya. Oke, jadi Skydeck ini juga bagian yang baru ya, yang baru ada. Oke. Ini kita lihat di luar tuh udah banyak banget orang-orang ya datang ke sini. Ini kalau saya lihat sih produknya masih space-nya masih banyak yang kosong ya. Mungkin karena ini baru soft opening sih. Oke. Nah, ini dia Skydeck-nya. Ya, ini tempat terbaru untuk menikmati pusat Jakarta dan juga para pencakar langit ya, apalagi sore-sore teman-teman ya. Kita lihat nih dari sini
Mungkin kalau menikmati senja ya, kalau menikmati senja dari sini juga sedap banget nih. Ini banyak orang-orang nih ya. Tuh. Ya, jadi kalau teman-teman yang suka foto, suka fotografi dan mungkin suka hunting foto gedung-gedung tinggi ya, dari sini bisa ya. Oke. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman yang kepo, penasaran, pingin jalan-jalan ke Sarinah, tapi mungkin males kalau sendirian ya jalannya ke Sarinah, yang melihat yang baru sendirian aja. Jangan khawatir, nanti wisata kreatif Jakarta Jumat depan ya, sehari sebelum puasa. Kita puasa hari Sabtu ya, Sabtu depan. Aduh cepet banget ya, sudah mau puasa. Kita nanti akan bikin tour ya, sore-sore sampai malam. Itu tur keliling Jakarta, keliling Tamrin Sudirman, melihat spot-spot instagramable, termasuk tempat yang pertama kita kunjungi adalah Sarinah ya. Kita akan lihat Sarinah yang seperti tadi ya, melihat sejarahnya, mengulik juga berbagai spot yang baru di Sarinah ya. Terus nanti kan kita akan melihat juga berbagai jembatan, spot jembatan penyeberangan yang instagramable ya. Kan banyak jembatan baru ya, jembatan penyeberangan yang keren ya di seputar Tamrin Sudirman. Oke teman-teman, ini dia tuh kan jadi spot hangout ya. Ini posisinya pas banget di atasnya McDonald ya. Dulu kalau saya sering ke McDonald ya, nongkrongnya di lantai 2 ini teman-teman. Oke, nah ini demikian teman-teman reportase dari saya. Apakah ada pertanyaan nih sejauh ini? Ya. Oke, nah dari sini bisa melihat, bisa melihat suasana Tamrin. Oh tidak ngecet ya. Biasanya apa ini ya, masih pengaruh Omikron ya. Biasanya di jalanan sini udah macet. Oke. Saya pamit dulu. Terima kasih banyak teman-teman sudah bersama saya ya selama setengah jam ya. Sudah menyimak, sudah melihat Sarinah terkini dan juga mengulik sejarahnya. Terima kasih sudah bareng saya. Jangan lupa Jumat depan ya, kalau yang mau ikutan tour offline-nya, kita ke Sarinah bareng ya, bareng-bareng ya. Nanti kita mampir juga sampai ke atas sini. Dan juga pantau terus Wisata Kreatif Jakarta Instagramnya ya, karena kita sering bikin tour virtual live di Instagram. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa, bye-bye. Saya sekarang mau menikmati dulu senja di atas Skydeck Sarinah ya, bye-bye.